Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, sahabat-sahabatku seluruh Indonesia yang sangat aku cintai. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan sesuatu. Dan mudah-mudahan sesuatu yang saya sampaikan kali ini ada manfaatnya. Buat teman-temanku semua yang sedang mendengar dan melihat video ini juga bermanfaat bagi diriku secara pribadi. Sesuatu itu baru saja saya baca dari sebuah buku. Dan karena saya merasa penting, maka saya tularkan kepada teman-temanku dan sahabat-sahabatku. Buku itu di salah satu halamannya berjudul sebagai berikut. Langkah pertama untuk memulai perubahan adalah menyadari bahwa perubahan itu ada di tangan kita sendiri. Sekali lagi, judulnya adalah langkah pertama untuk memulai perubahan adalah menyadari bahwa perubahan itu ada di tangan kita sendiri. Teman-temanku, sahabat-sahabatku yang sangat aku cintai. Dalam tulisan itu diuraikan suatu ilustrasi yang menarik, yaitu suatu cerita. Sebagai berikut. Seorang petani menemukan telur elang dan menempatkannya telur elang itu bersama telur ayam yang sedang dierami oleh induknya. Setelah menetas, teman-temanku, elang itu hidup berperilaku persis seperti anak ayam. Karena dia mengira bahwa dirinya itu memang anak ayam. Pada suatu hari, teman-temanku, dia melihat seekor elang yang dengan gagah terbang mengarungi angkasa luas. Si elang kecil tadi berkomentar, "Wow, luar biasa. Siapakah itu?" Katanya penuh dengan kekaguman. "Itulah elang si raja burung," sahut ayam-ayam di sekitarnya. Dia pun melanjutkan komentarnya. "Kalau saja kita bisa terbang, pasti kita ini adalah luar biasa." Semua ayam di sekitarnya menjawab si elang kecil itu, "Ah, jangan mimpi. Dia makhluk angkasa. Sedang kita ini adalah makhluk bumi. Kita hanya seekor ayam." Demikianlah teman-temanku, sahabat-sahabatku. Elang itu makan, minum, menjalani hidup dan akhirnya mati sebagai seekor ayam. Singkat cerita, cerita di atas menggambarkan kalau kita dalam hidup ini tidak berusaha untuk berubah, sampai mati pun kita akan tidak menemui perubahan.
Jadi, dalam hidup ini, kalau kita sendiri tidak berusaha untuk berubah, sampai mati pun kita tidak akan mendapatkan perubahan kepada diri kita. Dalam buku itu diceritakan dengan satu pesan singkat. Langkah pertama untuk memulai perubahan adalah menyadari bahwa perubahan itu ada di tangan kita sendiri. Nasib kita itu sepenuhnya ada pada kita sendiri. Ada pada tangan kita sendiri. Dalam agama pun kita pernah mendengar bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Maka teman-temanku, saudara-saudaraku, untuk berubah kita harus berusaha. Untuk berubah kita harus berusaha sekuat tenaga. Tenaga kita sendiri dengan satu niatan untuk berubah. Perubahan nasib kita akan datang nanti dari jangan diharap perubahan nasib kita yang akan datang ini nanti karena ada perubahan pemerintahan. Jangan diharap. Walaupun pemilu 2024 nanti dilaksanakan dan menghasilkan pimpinan baru, menghasilkan presiden baru, jangan berharap kita akan mendapatkan satu perubahan dalam kehidupan kita. Dan jangan berharap otomatis dengan usai pemilu diri kita akan ikut berubah. Tidak. Mengapa? Perubahan itu harus kita lakukan, harus kita usahakan sendiri. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku yang sangat aku cintai, kesimpulannya, langkah pertama untuk memulai perubahan adalah menyadari bahwa perubahan itu di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Sekali lagi, langkah pertama untuk memulai perubahan pada diri kita, yaitu dengan cara kita menyadari bahwa perubahan itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain, dan bukan di tangan kelompok di mana kita berada. Teman-temanku, sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia yang sempat melihat video ini, semoga uraian singkat ini ada manfaatnya buat kita. Kalaupun ada kurang-kurangnya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.